setelah mati hidup kembali. Kambing yang bertanduk emas. Saking heran dan terkejutnya atau rajanya itu cuma berkata seperti ini, kurang ajar, wong koyo ngene kok digawoni rene. Itu keluar dari pintu gerbang utama itu kayak pus keluar itu dari kerajaan tersebut itu langsung setelah melewati gerbang tersebut itu set langsung itu dia itu kayak langsung itu sedang berada duduk dan badannya itu penuh dengan kain kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat misteri semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat selalu, ditambahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, rezeki yang halal, barokah buat kita semua. Allahumma amin. Ya, di kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Raden Gepeng di Raden Gepeng Channel. Channel yang tak pernah henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Dan tak ada misteri yang tak kami ceritakan karena kami cerita misteri. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri, yaitu yang berjudul Cerita Misteri Suasana Alam Gaib. Ya, cerita misteri suasana alam gaib. Kisah ini adalah kisah nyata yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi apa benar sih alam gaib itu? Suasananya seperti apa? Banyak yang tahu dan penasaran. Simak terus dan dengarkan terus. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran buat kita semua. Jadi ceritanya seperti ini. Ini kejadian ini sudah lama ya. Sudah lama, bahkan kejadian ini sudah lama banget ya. Waktu saya masih kecil ya. Ini diceritakan oleh salah seorang kepada saya. Jadi yang mengalami ini adalah seorang orang yang rajin ibadah ya, orang yang rajin beribadah dan dia taat beragama. Jadi beliau adalah orang yang taat beribadah, dan beliau juga orang yang dermawan, insya Allah. Sekarang sudah meninggal ya, dia sudah meninggal. Semoga ceritanya dia itu kepada saya itu bisa diambil hikmah dari kejadian dan bisa diambil pelajaran buat kita semua. Dan semoga ceritanya dia itu termasuk sebuah amal baik untuk mengingatkan kita tentang kehidupan setelah meninggal. Dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak. Pada saat kejadian, beliau adalah seorang petani yang biasa. Namun dia taat beragama. Sosok beliau sosok yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Dan beliau juga seorang yang tekun lah, rajin beribadah. Namun kejadian ini terjadi begitu saja, di mana mendadak dia mengalami sakit. Dan di dalam sakitnya itu, pada zaman dahulu itu karena pengobatan medis itu nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu udah canggih lah, dibilang canggih. Namun zaman dulu itu kita sendiri tahulah, pasti kalau ada apa itu yang kita lebih percaya kepada suwuk atau semburan atau air putih lah dari para orang-orang yang bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Misalnya kita sakit panas atau apa itu bisa
mintakan suhu kepada orang. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang pasti udah ke puskesmas, bidan atau dan lain-lainnya, atau mantri atau manapun itu ya, tempat-tempat berobat medis yang resmi gitu ya. Nah, beliau itu pada saat itu mengalami meninggal dunia atau mati suri. Kalau bahasanya itu mati suri. Karena dibilang mati suri, dia itu setelah mati hidup kembali. Semua warga itu mendengar kematiannya, mendengar wafatnya. Semua warga setelah mendengar wafatnya itu langsung berkerumun, datang berbondong-bondong untuk melakukan penghormatan terakhir ke beliau. Seperti selayaknya orang meninggal pada umumnya, beliau diperlakukan semana semestinya. Namun setelah proses pemandian jenazah dan pengkafanan jenazah, digotonglah beliau ke dalam sebuah keranda mayat, di mana keranda itu yang akan mengantarkan beliau ke dalam tempat peristirahatan terakhir. Pada saat itu semua orang sudah berkumpul dan semua orang sudah penuh dengan tangis pilu, haru, serta kesedihan yang mendalam atas kepergian beliau. Namun kejadian itu begitu mengejutkan para warga dan masyarakat sekitar yang menghadiri upacara pemakaman tersebut, yaitu yang pemakaman tersebut, di mana tiba-tiba dalam keadaan yang sudah dikafani, beliau tiba-tiba itu bangun duduk, guys, dan beliau itu bangun duduk. Astagfirullah. Siapa yang gak takut beliau? Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikafani, dan orang yang sudah hampir dikuburkan, tiba-tiba bangun dan memandangi kepada para warga yang telah menghadiri upacara pemandian mayat, menghadiri acara penghormatan terakhir beliau. Langsung histeris teriak para warga atau yang datang itu, para tetangga yang datang yang berkerumunan itu langsung histeris berteriak. Ada yang berlari ketakutan ke sana ke sini, dan ada yang kabur, dan ada yang hampir tak percaya. Saya sendiri juga tak percaya mendengar ceritanya. Tapi itulah kenyataannya. Beliau mengalami mati suri. Namun setelah beliau itu bangun duduk, dan itu sejenak beliau itu kehilangan ingatan sejenak, lupa semuanya. Namun setelah beberapa saat beliau kembali sadar, dan tangis pilu, haru, serta kesedihan, bahkan keganjilan dalam pikiran warga terdapat di benak mereka. Dan satu hal, tak ada satu keluarganya pun yang meninggalkan beliau. Dan akhirnya setelah kejadian itu,
kehidupan normal yang dialami beliau seperti halnya biasa. Namun setelah kejadian itu selang beberapa tahun, beliau menceritakan kejadian itu, di mana di saat dia mengalami mati suri, dia menceritakan suasana alam gaib. Suasana di alam gaib, dia bercerita apa yang dia alami. Dan di sana itu dia itu merasa berada di atas awan. Jadi dia itu bercerita pada saat itu dia itu sedang tertidur. Nah, saat tertidur itu dia itu nggak merasa bermimpi ya. Kayak merasa bermimpi itu dia itu merasa terbang keluar dari badan itu ya. Saat tidur itu dia merasa terbang keluar dari badan, dan dia dijemput oleh 2 orang laki-laki yang mukanya nggak bisa dilihat, berpakaian putih dan tinggi besar, dan tingginya itu 2 kali tinggi manusia normal, badannya besar. Dan dia itu dalam keadaan itu ya, kalau menurut saya itu rohnya ya atau sukmanya ya saya nggak tahu, yang jelas atau nyawanya lah, intinya itu nyawanya itu diambil oleh dua makhluk tersebut ya, atau dijemput itu. Nah, beliau itu merasa itu bukan dijemput, tapi merasa dalam keadaan mimpi. Sebenarnya yang terjadi pada beliau adalah meninggal dunia, dan beliau itu dijemput dan dia melihat itu kayak terbang, merasakan terbang ya, melewati langit-langit sampai atas itu ya. Dan beliau itu melihat banyak awan, dan sampailah beliau itu ke sebuah tempat, di mana tempat itu berada di atas awan. Tempat itu beliau itu menceritakan tempat itu berada di atas awan, yaitu di langit ya. Dan saya sendiri itu belum paham itu di langit itu apa ada hal seperti itu atau enggak, tapi beliau menceritakan seperti itu ya. Beliau menceritakan apa yang dialami itu seperti itu. Dan di atas awan itu terdapat sebuah kerajaan ya, sebuah kerajaan di mana di dalam kerajaan itu semuanya itu putih dan berasap, dan semua bangunan-bangunan itu putih dan berhiaskan emas. Semua bangunan itu berhiaskan emas, dan beliau itu melihat di mana di situ banyak orang-orang yang tidak dia kenal berlalu lalang di sekitarnya beliau. Dan beliau itu memandangi satu persatu para, dalam kutip, makhluk ya, makhluk yang ada di sana ya. Kita mau sebut manusia kita nggak tahu, kita mau sebut apa kita nggak tahu namanya ya. Ya kita sebut aja dalam tanda kutip makhluk di sana itu seperti manusia, wujudnya seperti manusia ya, sama seperti kita berada di sana. Dan mereka itu semuanya itu berpakaian putih, dan itu enggak seperti pakaiannya itu, katanya itu tidak seperti kayak di bumi ya, atau di tempat kita hidup tinggal itu enggak seperti di sini. Pakaiannya itu kayak, katanya itu kayak enggak dijahit ya, kayak selendang itu ya, kayak selendang lah. Kayak pakaiannya itu kayak nggak tahu ya, nak kalau zaman sekarang nggak tahu juga. Yang penting pakaiannya itu putih semua, dan baik laki-laki dan perempuan itu rambutnya panjang semua. Dan yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah di mana laki-laki itu diikat kepalanya itu digelungnya di atas sini, sedangkan perempuan itu di belakang. Seperti itu. Dan pakaiannya juga berbeda, di mana perempuan itu terdapat selendang yang menutupi auratnya, dan sedangkan laki-laki cuma selempang kayak gitu ya, kayak selempang putih tapi separuh kayak gini.
Kalau yang perempuan itu kayak ada kain ya, cuma kain itu yang menutupi semua, tapi dikebelakangin kayak gini, muter ke sini. Beliau bercerita seperti itu, dan beliau itu di situ itu merasa heran dan terkejut, dan beliau itu sangat kaget, dimana dia itu melihat sebuah jendela yang begitu berkilau. Akhirnya rasa penasaran beliau itu mendorong beliau itu untuk mendekati jendela tersebut tanpa mempedulikan suasana di sekitar beliau ya, tanpa mempedulikan suasana di sekitar beliau. Akhirnya jendela itu didekatilah oleh beliau. Setelah beliau mendekati jendela tersebut dan menyentuhnya. Namun saat menyentuhnya, ada sesosok laki-laki yang berteriak kepada beliau untuk tidak menyentuh apapun, benda apapun di situ. Setelah beliau mendengar teriakan dari salah seorang laki-laki tersebut, akhirnya beliau terkejut dan menoleh ke arah laki-laki tersebut. Akhirnya beliau kayak kerasa gemetaran, diteriakin oleh yang tinggi besar kayak gitu ya. Akhirnya kayak gemetar itu, terus akhirnya dipandangilah dengan tatapan yang penuh misteri kepada beliau oleh sosok tersebut ya. Akhirnya beliau diam dan kembali melihat keluar jendela. Nah, di luar jendela itu beliau melihat alam gaib. Sebenarnya itu dia itu sebenarnya udah di alam gaib ya. Suasana beliau itu sudah di alam gaib. Suasana alam gaib beliau itu sebenarnya sudah suasananya itu suasana alam gaib, tapi beliau itu nggak merasa di alam gaib ya. Jadi beliau itu melihat sebuah kayak rumah-rumah kecil ya, kayak kandang gitu ya. Tapi kandang tersebut pun dibangun dari emas. Anehnya seperti itu. Kandang tersebut itu terbangun dari emas. Nah, beliau itu terkejut. Beliau itu terkejut dan dia itu terheran-heran. Kenapa di alam ini, maksudnya dia itu kenapa di alam ini itu semuanya itu serba putih dan berasap ya, tapi bukan asap kayak asap kayu bakar itu di mata perih itu bukan. Jadi asap itu nggak tahu ya, tapi asapnya nggak perih dan semuanya itu asap kayak kabut lah ya, bisa dibilang kabut ya, berkabut. Dan anehnya dia menatapi kandang tersebut, dan kandangnya itu tiba-tiba itu keluar seekor kambing. Dari kandang itu tiba-tiba keluar seekor kambing. Lah, keluar seekor kambing itu mendekat terus kepada beliau. Nah, kambing itu mendekat kepada beliau. Dari kejauhan itu terpancar kayak bercahaya gitu ya. Nah, setelah dekat sekali di balik jendela itu, dia itu sungguh terheran-heran dan terkejut. Beliau itu melihat kambing tersebut yang berwarna putih itu bertandukan emas. Jadi subhanallah ya, jadi dia itu melihat kambing yang bertanduk emas. Saking heran dan terkejutnya atau saking kagetnya dia itu, beliau itu menyebut atau ingat kepada Allah, dan dia itu berkata seperti ini, menyebut seperti ini ya. Jadi Masya Allah, kok ada, dia itu berkata seperti ini, Masya Allah, kok ada ya kambing di sini, dan juga kambing kok bertanduk emas kayak gitu. Nah, setelah dia itu menyebut seperti itu dan memegang tanduk kambing tersebut, dipegang sama beliau, serentak setelah dipegang itu langsung terjadi itu suasananya itu berubah kayak gempa bumi ya, kayak kalau di tempat kita itu gempa bumi. Jadi semua yang ada di situ itu bergoncang. Semua yang ada di situ itu bergoncang kayak gempa bumi yang sangat mengerikan ya. Semua bergoncang dan semua bejana atau tempat wadah di kerajaan tersebut atau di bangunan tersebut itu
semuanya itu pada jatuh ya, kayak suasana itu kayak ada bahaya terbesar gitu ya, semua itu bergoyang. Nah, akhirnya dengan kejadian tersebut beliau itu merasa takut ya, akhirnya datanglah rajanya dari situ, raja di situ ya, akhirnya datang. Dan akhirnya beliau itu dibawa oleh 2 orang yang menjemputnya, itu dibawa ke, maunya dihadapkan ke rajanya itu. Rajanya itu marah-marah kepada makhluk-makhluk di situ, semua dimarahin dan murka. Rajanya itu sangat murka, dan akhirnya 2 orang sosok yang mengambil beliau itu kena murkanya dan diteriakin. Ya pokoknya dibentak-bentak lah kata beliau itu. Dan akhirnya rajanya itu cuma berkata seperti ini, kurang ajar, wong koyo ngene kok digawoni rene. Rajanya itu bilang seperti itu. Nah, setelah bilang kurang ajar, wong kok ngene kok digawa rene, nah akhirnya beliau saking murkanya raja tersebut, beliau itu ditendang oleh raja tersebut ya, dari hadapannya itu ditendang. Nah, setelah ditendang, beliau itu merasa terlempar jauh keluar ya, setelah terlempar jauh keluar dari kerajaan tersebut, dan tiba-tiba itu beliau itu kayak melayang ya, itu nggak ngelewatin awan itu, bukan cerita kayak dimana itu kayak ngelewatin awan terjun dari atas ke bawah, itu enggak. Jadi setelah dilempar itu, ditendang itu, dia merasa terlempar saking kerasnya tendangan. Nah, beliau itu keluar dari pintu gerbang utama itu, kayak push keluar itu dari kerajaan tersebut itu langsung. Setelah melewati gerbang tersebut itu langsung itu dia itu kayak langsung itu sedang berada duduk, dan badannya itu penuh dengan kain kafan, badannya sudah dikafani. Nah, beliau itu di situ itu bengong, dan saking bengongnya beliau itu jadi kayak hilang ingatan kayak gitu ya. Jadi di awal saya sudah mengatakan beliau itu kayak hampir hilang ingatan sejenak. Sebenarnya yang beliau ceritakan itu adalah yang dialami itu, beliau tuh kayak kaget, loh tadi aku di sini di tempat seperti ini, sekarang kenapa aku seperti ini? Bahkan banyak orang yang menangis dan dalam keadaan penuh dengan kain kafan atau sudah dikafani dan hampir dikuburkan. Dan beliau itu sangat terheran-heran, dan akhirnya dengan setelah kejadian itu beliau itu langsung mengingatkan kepada kita tentang suasana alam gaib ya, menceritakan cerita misteri ya, di mana beliau itu sudah melihat suasana di alam gaib ya, suasana alam gaib seperti itu. Dan akhirnya beliau itu kembali hidup normal dan beribadah selayaknya, dan melakukan aktivitas dan beribadah selayaknya manusia normal seperti biasanya. Dan akhirnya sampai akhirnya beliau itu meninggal dunia sewajarnya dan selayaknya manusia normal seperti yang biasanya, seperti manusia normal pada umumnya. Nah, itulah cerita misteri suasana di alam gaib yang dialami oleh salah satu kenalan saya yang menceritakan kepada saya. Dan semoga dari cerita beliau itu bisa diambil kesimpulan atau diambil hikmah atau pelajaran buat kita semua ya, untuk ingat kepada Allah dan ingat kepada Tuhan kita masing-masing sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Untuk ingatlah kepada yang menciptakan kita, dari mana kita berasal ya. Dan hikmah dari pelajaran yang saya petik dari cerita beliau, mudah-mudahan bisa kita ambil semua, bahwa kita harus selalu senantiasa ingat dan sadar
ingat dan selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak. Dan buat sahabat misteri semua, semoga tidak mengalami hal-hal seperti itu, dan kita bisa belajar mengambil hikmahnya dari semua kejadian yang dialami oleh baik dari saya dan baik dari semua narasumber-narasumber yang sudah saya ceritakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, itulah cerita misteri suasana alam gaib. Semoga bisa menjadi renungan buat kita semua dan bisa menjadi bahan introspeksi supaya kita itu bisa sadar dan ingat tentang suatu hal, di mana suatu hal itu dikatakan bahwa alam gaib itu ada. Alam gaib itu ada. Ya, alam gaib itu benar-benar ada. Percaya nggak percaya, alam gaib itu benar adanya dan alam gaib itu benar-benar ada. Ya. Terima kasih buat yang telah mengklik video ini, dan terima kasih buat para subscriber yang telah sudi mensubscribe dan membantu channel ini agar terus berkarya lebih baik. Saran-saran dan komen-komen kalian tentunya saya tampung dan saya renungkan untuk memotivasi diri saya semakin lebih baik dan semakin lebih maju untuk menceritakan sebuah cerita-cerita misteri selanjutnya. Tentunya cerita-cerita misteri yang penuh misteri dan penuh dengan teka-teki. Cerita-cerita misteri nyata yang saya ceritakan akan terus saya mengalir, saya ceritakan. Maka dari itu, support dan dukung terus channel ini supaya lebih baik dalam berkarya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share di media sosial kalian tentunya sebuah cerita misteri yang horor. Supaya teman kalian itu bisa tahu tentang misteri-misteri, tentang cerita-cerita misteri, dan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami oleh manusia lain. Ya, terima kasih. Saksikan dan simak terus cerita misteri selanjutnya dari saya. Tentunya video-video yang penuh dengan cerita misteri dan serem, horor, yang bisa membuat bulu kuduk merinding dan bisa diambil pelajaran hikmah buat kehidupan kita semua. Amin. Buat sahabat misteri semuanya, salam misteri, tentunya salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.